kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, menyertai kami agar pembelajaran ini bisa berlangsung dengan lancar. Berikanlah kita kepercayaan di dalam Tuhan agar mereka dapat memahami apa yang menjadi materi yang akan datang. Berkati juga hamba yang akan menyampaikan materi hari ini. Berkati dan sertai hamba ini Tuhan, kiranya apa yang keluar dari mulut hamba ini sesuai dan setuju. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pada pagi hari ini anak-anak, materinya mengenai orang Samaria yang murah hati. Semuanya bawa Alkitab? Bawa. Kita buka Alkitabnya di Lukas 10. Lukas 10 ayatnya yang ke-25 sampai ke 37. Suatu kali berdiri orang mengenai datanya, guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Dan 27 jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Ketika guru jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. 2 ayat. Yang ke-1. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. 22, demikian juga seorang lain jalan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang berjalan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergerakkanlah hatinya oleh belas kasihan. Dan 34, ia pergi sebelahnya lalu membalas kepadanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas kursi timbangannya. Sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Dan selanjutnya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya untuk aku kembali. Ayat 36, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Amin. Nah, kita sudah membaca tentang siapa tadi tokohnya? Orang Samaria yang murah hati. Apa itu murah hati anak-anak? Baik, dia mempunyai hati yang baik. Nah, di sini temanya tentang orang Samaria yang murah hati ya. Jadi ini tujuannya anak-anak dapat memahami cerita dari orang Samaria yang murah hati dan bisa menerapkan sifat murah hati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini Bu Novi ada gambar, ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini ada gambar. Gambarnya ceritanya tentang tadi orang Samaria yang baik hati. Nah, ini kira-kira gambarnya siapa? Ada yang tahu nggak? Gambar yang pertama ini orang Samaria. Orang Samaria yang menaiki kuda. Nah, lalu di gambar yang kedua ada apa ini? Bawa celurit. Ada perampok. Dan gambar yang ketiga, gambarnya siapa itu? Orang yang dirampok. Siapa orang yang dirampok tadi? Orang Yahudi. Iya. Jadi yang pertama ini ada gambar orang Samaria yang yang murah hati. Dia mengendari dengan kuda. Lalu di gambar yang kedua ini ada seorang perampok. Perampok yang merampok orang Yahudi yang
ini gambarnya ya. Nah, setelah dirampok, orang Yahudi ini tergeletak ya di pinggir jalan. Dia babak belur dan hampir mati. Lalu ada gambar yang keempat. Gambar yang keempat ini, siapa yang pertama kali melihat orang Yahudi tadi? Imam. Iya, ini ada seorang imam. Apa yang dilakukan seorang imam? Ditolong atau dibiarkan? Dibiarkan saja, dia lewat begitu saja walaupun dia melihat ada seorang yang tergeletak. Tetapi seorang imam tadi tidak menolong, dibiarkan. Lalu ada gambarnya lagi. Siapa yang lewat tadi orang kedua? Orang Lewi. Kira-kira ditolong apa enggak? Tidak, sama seperti imam tadi, hanya dilihat dan dilewati saja. Lalu ada gambar yang ketiga. Iya, ini gambarnya orang Samaria. Orang Samaria ini mau nggak nolong? Mau. Kenapa kok mau? Iya, karena dia memiliki hati yang baik. Dia memiliki hati yang murah hati. Dia mau menolong orang Yahudi yang tergeletak, lemah, yang babak belur dan hampir mati. Ditolong. Nah, setelah ditolong ya, ini di gambarnya, ini kan ditolong ya. Ditolong, lalu dibawa kemana ini? Dibawa ke penginapan. Loh, kok dibawa ke penginapan? Kenapa? Karena orang Yahudi tadi kan sudah lemah ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain, sudah dirampok, kehilangan harta bendanya ya, jadi kan dia nggak punya apa-apa. Nah, sama si Samaria ini, orang Samaria ini, dia dibawa ke penginapan. Dia di sana dirawat ya, dirawat. Bahkan si orang Samaria tadi memberikan kepada si pemilik penginapan tadi uang. Berapa dinar tadi kira-kira? Ya berapa aja ya? Ada yang tahu nggak? Berapa dinar? 35 itu berapa? 2 dinar. Diberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan untuk merawat si orang Yahudi tadi yang habis dirampok. Nah, orang Samaria tadi ini juga berkata kepada pemiliknya, kalau uangnya kurang, nanti akan aku tambahi lagi. Nah, begitu ya. Orang Samaria ini berarti punya hati yang baik, punya sifat yang mempunyai belas kasih. Nah, kira-kira dari ketiga orang ini tadi, anak-anak pengen jadi yang mana? Jadi imam atau orang Lewi atau orang Samaria? Orang Samaria. Kenapa? Karena dia memiliki hati yang baik, hati yang tulus, punya belas kasih, mau menolong. Nah, anak-anak dari sini sudah paham tentang ceritanya orang Samaria? Sudah. Nah, sekarang Bu Novi punya aktivitas untuk kalian. Nah, seperti anak-anak ini Bu Novi sudah menyiapkan bahan alatnya ya. Jadi nanti aktivitas yang akan kalian buat, jadikan nanti menempel gambar sesuai dengan urutannya.
dikasih penginapan. Siapa yang ngasih penginapan? Orang Samaria. Pada yang dilakukan tadi orang? Yahudi. Benar apa enggak? Benar. Nah, terus boleh duduk. Selanjutnya Ada orang Yahudi, perampok, ini ada orang Yahudi berkata, ini ada orang imam melewatinya, ada orang Lewi melewatinya, ada orang Samaria, ini menolong orang Yahudi. Ini orang Samaria memberikan minum kepada orang Yahudi. Orang Samaria membawa ke penginapan dan dirawatnya. betul apa enggak anak-anak? Betul. Boleh duduk. Selanjutnya, ayo Mbak. Ini ada orang Samaria, lalu ada seorang perampok, dan ini orang Yahudi yang dirampok dan mereka hampir mati. Lalu ini ada seorang imam, tapi dia hanya melewatinya dan tidak menolong. Lalu ada seorang Lewi, dan dia juga melewatinya. Dan selanjutnya ada seorang Samaria yang baik hati, yang memiliki belas kasihan dan menolongnya. Ini gambar seorang Samaria memberi minum kepada orang yang dirampok. Dan ini orang Samaria membawa orang yang dirampok ke penginapan dan merawatnya. Betul apa tidak tadi anak-anak? Betul. Boleh duduk. Nah itu tadi anak-anak tadi sudah mendemonstrasikan hasil kreativitasnya ya. Kita berikan tepuk tangan kepada tadi kalian sudah menganalisis teman kalian ya? Sudah? Sudah. Coba siapa yang mau mengomentari temannya? Kamu, ya beri. Mengomentari siapa? Rahasia. Oh, Gracia. Tadi di mana dia? Oh, suaranya kurang keras. Sudah? Sudah. Sekarang Gracia? Mencari Alkira. Dia sangat grogi tak menyampaikan isi. Oh, menyampaikan tadi kreativitasnya. Oke, sudah boleh duduk. Lalu Kevin? Berdiri. Mengomentari Wahyu. Tadi Wahyu di mana? Demonstrasikannya di depan. Kurang lengkap. Oke, boleh duduk. Sekarang ganti Wahyu. Oh, suaranya Kevin tadi kurang keras. Nah, tadi kan anak-anak sudah menganalisis teman-teman kalian ya, sampai sudah tahu kekurangan sampai dalam mendemonstrasikan kreativitasnya, ya kreativitas kalian. Nah, di sini Bu Novi berharap kalian di berikutnya, di hari berikutnya, kalau ada tugas seperti ini, kalian melatih diri kalian ya, supaya tidak grogi, ya, didengarkan gurunya kalau berbicara, menjelaskan materinya agar sampai itu paham dan bisa kalau disuruh untuk mendemonstrasikannya di depan kelas ya, supaya tidak grogi. Nah, anak-anak, Bu Novi sangat senang sekali kalian semua sudah bisa menceritakan tadi mengenai orang Samaria yang murah hati. Ya, tadi kita sudah belajar tentang apa saja orang Samaria tadi sifatnya yang bisa kita terapkan. Suka menolong, baik. Apalagi memiliki belas kasih. Nah, ketiga itu harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ada tiga. Jadi anak-anak jangan lupa ya tadi ya, harus saling menolong kepada siapapun, harus mempunyai kasih. Lalu yang ketiga, memiliki hati yang baik. Nah, anak-anak di sini sudah paham ya ceritanya? Sudah. Sudah? Sudah. Nah, sekarang kita tutup dengan doa ya. Nah, mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami serahkan kepada Tuhan Kudus atas segalanya, sehingga kami pada hari ini bisa menyelesaikan materi ini dengan baik dan benar. Kiranya